Berapa banyak janji yang pernah kita terima dari manusia hanya untuk dikhianati pada akhirnya? Berapa banyak janji politik, janji cinta, janji persahabatan yang hancur bersama waktu dan kepentingan? Tetapi bagaimana jika ada satu pribadi yang tidak pernah gagal menepati satu pun janjinya, bahkan ketika manusia tidak layak menerimanya? Itulah Allah dalam Alkitab. Dan inilah yang harus mengguncang iman kita, saudara. Tuhan yang kita sembah bukan hanya memberi janji, tetapi menjadi pribadi yang mustahil untuk berdusta. Halo, Shalom umat pemenang. Untuk membangkitkan iman yang sejati di tengah dunia yang penuh kepalsuan dan tipu daya, maka saudara membutuhkan sesuatu yang kokoh, tidak berubah, dan bisa diandalkan. Janji-janji Allah dalam Alkitab bukan sekedar kata-kata manis untuk hiburan rohani. Janji-janji itu adalah fondasi iman yang sejati. Iman sejati bukan sekedar percaya bahwa Tuhan ada, tetapi yakin bahwa Dia adalah pribadi yang setia pada setiap firman-Nya. Mari kita gali secara mendalam realitas ini. Berapa banyak janjinya? Berapa yang sudah digenapi? Seperti apa sifat janji itu? Mengapa Ia berjanji? Dan bagaimana semua itu membedakan Allah dari Tuhan-Tuhan lain? Berapa banyak janji Allah? Menurut studi Dr. Herbert Lockyer, dalam bukunya All the Promise of the Bible, terdapat sekitar 8.810 janji dalam Alkitab, dan 7.487 diantaranya adalah janji Allah kepada manusia. Ini bukan angka spekulatif, melainkan hasil pengamatan teks dari Kejadian sampai Wahyu. Jumlah ini menunjukkan betapa Allah bukan Allah yang pasif, melainkan yang berinisiatif untuk berjanji kepada umatnya secara aktif dan konsisten. Fakta bahwa Allah memberi ribuan janji menunjukkan bahwa Ia bukan hanya tertarik pada keselamatan akhir manusia, tetapi juga terlibat dalam setiap aspek kehidupan umatnya, dari kebutuhan sehari-hari hingga panggilan kekal. Setiap janji yang tertulis dalam Alkitab adalah jendela untuk melihat isi hati Allah. Bahkan dalam Perjanjian Lama, janji-janji Allah mencakup berbagai aspek seperti perlindungan dalam Mazmur 91, pemeliharaan dalam Yesaya 41 ayat 10, pemulihan dalam Yoel 2 ayat 25, dan pengampunan dalam Yesaya 1 ayat 18. Ini menunjukkan bahwa janji-janji itu bersifat menyeluruh, bukan parsial. Ketika saudara menghitung janji-janji Allah, saudara sedang menyadari bahwa kehidupan iman saudara tidak dibangun di atas kabut optimisme, tetapi di atas dasar janji-janji yang konkret dari pribadi yang tidak mungkin gagal. Banyak orang Kristen tidak hidup maksimal karena tidak menyadari betapa kayanya warisan rohani mereka. Padahal, janji-janji Allah adalah aset rohani yang diberikan agar saudara hidup dalam kepastian, bukan kecemasan. Namun, membuat janji saja tidak cukup. Pertanyaannya sekarang, apakah Dia menepatinya? Berapa banyak janji yang digenapi? Jawabannya, semua janji yang waktunya tiba untuk digenapi, sudah digenapi. Tidak satu pun gagal. Dalam Yosua 21 ayat 45 mencatat, dari segala yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Hal ini dikuatkan dalam 2 Korintus 1 ayat 20, sebab semua janji Allah adalah ya di dalam Dia. Penggenapan janji Allah tidak pernah terjadi secara acak. Ia bekerja melalui sejarah, bangsa, dan waktu secara presisi. Misalnya, nubuatan dalam Daniel tentang kerajaan-kerajaan dunia yang akan digenapi secara tepat, membuktikan bahwa janjinya tidak terikat oleh keterbatasan manusia. Salah satu bukti kuat janji Allah digenapi adalah kelahiran Yesus dari perawan, seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14. Fakta ini telah diuji dan dikaji oleh banyak sejarawan dan ahli apologetika, termasuk Josh McDowell dan William Lane Craig. Selain itu, dalam kitab Wahyu, janji tentang akhir zaman juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penggenapannya. Ini membuktikan bahwa janji Allah tidak hanya mencakup masa lalu, tetapi juga masa depan umatnya. Janjinya digenapi tidak berdasarkan desakan manusia, tetapi berdasarkan ketetapan waktu Allah sendiri yang selalu tepat pada waktunya. Jika semua itu benar, kita perlu bertanya lebih jauh, seperti apa sebenarnya sifat janji-janji Allah itu? Seperti apa konsep janji Allah? Berbeda dari janji manusia, janji Allah tidak pernah berubah. Dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukan manusia sehingga Ia berdusta. Kadang bersyarat, kadang tidak bersyarat. Misalnya, janji keselamatan memerlukan respon iman, tetapi janji tentang kedatangan Kristus tidak bergantung pada iman manusia. Berakar dalam kasih dan kebenaran, bukan transaksi. Janji Allah memiliki fondasi moral dan spiritual yang sempurna.
Dia tidak berjanji karena dipaksa atau karena ingin mendapat sesuatu dari manusia. Dia berjanji karena Dia mengasihi dan ingin membentuk umatnya dalam rencana kekal. Konsep janji dalam Alkitab terikat erat dengan istilah perjanjian atau covenant, seperti perjanjian dengan Nuh, Abraham, Musa, dan melalui Yesus Kristus. Ini adalah kontrak ilahi yang tidak mungkin gagal karena satu pihaknya adalah pribadi yang sempurna. Dalam janji-janji itu kita juga melihat keseimbangan antara keadilan dan kasih. Allah menepati janji berkat, tetapi juga janji hukuman bagi ketidaktaatan. Ini membuktikan bahwa janjinya tidak bias atau manipulatif, melainkan adil dan konsisten. Setiap janji Allah membawa tuntutan iman dan respon. Dalam banyak kasus Allah menyatakan, jika engkau, maka aku akan. Ini bukan karena Allah bersyarat, tetapi karena Dia ingin relasi yang bertumbuh, bukan kepasifan rohani. Lalu muncul pertanyaan mendasar, mengapa Tuhan harus berjanji? Bukankah Ia Maha Kuasa? Mengapa Allah memberi janji? Allah tidak perlu memberi janji untuk membuktikan kuasanya. Ia berjanji karena ingin mengikat relasi kasih dengan manusia, ingin meneguhkan iman umatnya di tengah ketidakpastian, mengungkapkan karakternya yang adalah setia. Janji-janji Allah adalah bentuk komunikasi kasih yang paling kuat. Melalui janjinya, Allah menyatakan bahwa Dia bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang hadir, peduli, dan ingin terlibat dalam kehidupan saudara. Janjinya adalah jaminan bahwa dalam badai kehidupan, saudara sebagai umatnya tidak akan ditinggalkan. Dalam Mazmur 46 ayat 1, Allah digambarkan sebagai penolong dalam kesesakan. Janji ini menjadi kekuatan bagi banyak martir dan pahlawan iman sepanjang sejarah. Allah juga berjanji untuk membentuk umatnya menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Roma 8 ayat 28-29, kita melihat bahwa semua hal bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang dipanggil sesuai rencananya. Dengan memberi janji, Allah memberikan dasar untuk pengharapan. Tanpa janji, iman menjadi kosong. Dengan janji, iman menjadi hidup dan dinamis. Sebuah studi teologis oleh John Piper dalam esainya The God Who Cannot Lie menulis bahwa janji Allah adalah manifestasi dari covenantal faithfulness, kesetiaannya dalam konteks relasi bukan transaksi. Sekarang mari kita lihat apakah konsep janji ini unik, atau apakah Tuhan dalam agama lain juga melakukan hal yang sama? Apakah Tuhan dalam kepercayaan lain memiliki janji seperti Allah di dalam Alkitab? Allah dalam kepercayaan lain memberi janji surga atau neraka, namun lebih bersifat kontraktual dan legalistik. Tidak ada relasi pribadi yang bersifat intim seperti dalam Alkitab. Di dalam kepercayaan lain, tidak ada janji dari Tuhan, melainkan hukum karma. Tidak ada jaminan, hanya harapan. Tidak ada konsep Tuhan personal, dan tentu tidak ada janji ilahi. Hanya ada jalan pencerahan melalui disiplin pribadi. Dalam kepercayaan animisme, relasi bersifat transaksional dengan roh atau dewa-dewi. Janji seringkali manipulatif dan tidak tertulis. Dalam analisa teologis perbandingan, hanya dalam kekristenan kita menemukan Tuhan yang aktif menjalin relasi dengan manusia melalui janji yang penuh kasih dan komitmen yang kekal. Hal ini bahkan menjadi landasan teologi perjanjian atau covenantal theology. Janji dalam agama lain bersifat mekanistik atau berbasis balas jasa. Dalam Alkitab, janji Allah adalah inisiatif ilahi tanpa syarat awal. Abraham dipanggil sebelum ia melakukan apapun. Itulah kasih karunia yang berjanji. Studi oleh Kenneth Boa dalam Faith Has Its Reasons menegaskan bahwa janji dalam kekristenan bukan sekedar doktrin, tetapi fondasi relasi yang mengubahkan. Dalam agama lain, manusia harus mengejar atau menenangkan ilahi untuk mendapat janji. Dalam Alkitab, Allah yang mengejar manusia dan memberi jaminan terlebih dahulu. Hanya dalam Alkitab, saudara menemukan Allah yang secara aktif, konsisten, penuh kasih, dan bersifat kekal, memberikan janji kepada manusia. Ini bukan soal agama, tetapi soal karakter ilahi yang tak tertandingi. So, sebagai kesimpulan buat hari ini, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, janji Allah begitu banyak. Ada 7.480 janji khusus kepada manusia, mencakup seluruh spektrum kehidupan, dari kebutuhan dasar hingga kekekalan. Janji yang telah tiba waktunya, semuanya telah digenapi tanpa gagal. Ini menunjukkan integritas sempurna dari firman-Nya dan membuktikan keakuratan sejarah rohani di dalam Alkitab. Janjinya tidak berubah, tidak tergantung pada musim, dan mencerminkan kasih-Nya yang kekal. Ini memberi kita jaminan bahwa iman kita bukan pada fata morgana, tetapi pada realitas yang teruji. Allah berjanji bukan karena perlu, tetapi karena kasih-Nya ingin memberi pengharapan sejati.
Janjinya adalah bukti bahwa iman Kristen bukan teori, tetapi pengalaman hidup bersama Tuhan yang setia. Dan tak ada satupun konsep ketuhanan lain yang memiliki kualitas janji seperti Allah di dalam Alkitab. Inilah yang membedakan iman Kristen dari semua bentuk religiusitas lainnya. Tuhan kita mengikat diri dengan firman-Nya dan tidak pernah lalai menepatinya. Jika saudara lebih percaya janji manusia, janji motivator, janji politisi daripada janji Allah dalam kitabnya, maka imanmu bukan pada Tuhan, tetapi pada dunia yang akan binasa. Celakalah iman yang tak bertumpu pada janji Sang Firman. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you.